Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji Ihwanul Yunus NIM 005 yang akan mengulas materi terkait mekanisme pasar. Langsung saja, terdapat pengertian. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran produk berupa barang maupun jasa. Sedangkan mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya kecenderungan dalam pasar bebas untuk menjadi pasar seimbang. Yang selanjutnya yaitu terdapat mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, pasar memegang peran sangat penting dan sangat dihargai pada masa itu. Penghargaan Islam terhadap pasar yaitu terjadi pada ketentuan Allah dengan saling merelakan. Secara khusus terdapat nilai moralitas Islam yang sangat diperlukan seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Mekanisme pasar menurut ekonomi muslim yang pertama dari Abu Yusuf yang terkandung pemikirannya dalam bukunya Al-Kharaj yang membicarakan mengenai prinsip perpajakan dan anggaran negara serta prinsip dasar dalam mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf tidak ada batasan dalam menentukan harga di dalam pasar. Selanjutnya yaitu dari Al-Ghazali yang terkandung dalam bukunya yaitu Ihya Ulumuddin membahas terkait ekonomi termasuk dalam pasar. Menurutnya sistem barter pada saat itu mengalami banyak kesulitan, maka diperlukan adanya pasar. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu dari Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah terkait mekanisme pasar terdapat dalam bukunya yaitu Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Terdapat faktor yang mempengaruhi permintaan tingkat harga pada saat itu yaitu keinginan orang terhadap barang yang berbeda-beda, jumlah orang yang meminta, hingga harga barang tersebut. Yang terakhir yaitu pemikiran mekanisme pasar dari Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun terkandung dalam kitabnya yang berjudul Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas. Ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga, melainkan fokuskan pada faktor yang mempengaruhi pasar. Efisiensi pasar merupakan kondisi suatu alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Surplus konsumen yaitu nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang dibayarkan pembeli. Surplus produsen yaitu harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Surplus total nilai dari keduanya ditambahkan. Selanjutnya mekanisme pasar dalam Islam. Dalam konsep Islam, penetapan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Selain itu, pasar monopoli, duopoli, dan oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam mengambil keuntungan. Materi terakhir yaitu peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Yang pertama, mengurangi inefisiensi dengan cara membuat perundang-undangan. Yang kedua, menghindari ketidakadilan dalam pasar dengan cara turut serta dalam penentuan harga. Yang terakhir, solusi masalah makroekonomi dengan cara mengambil kebijakan atau regulasi seperti kebijakan fiskal maupun moneter. Sekian ulasan materi terkait mekanisme pasar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.